saya akan menjelaskan materi keempat dari persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial orde n atau tinggi, homogen dan non homogen. Langsung saja kita masuk di persamaan diferensial orde n, koefisien konstan dan homogen. Pada persamaan diferensial linear orde tinggi, homogen dengan koefisien konstan adalah persamaan diferensial yang dapat dinyatakan dalam bentuk an y pangkat n tambah an kurang 1 y pangkat n kurang 1 tambah sampai dengan a2y pangkat double absen tambah a1 y absen tambah a0 y sama dengan 0, di mana koefisien an sampai dengan a1 dan a0 adalah konstanta dengan an tidak sama dengan 0. Dengan menggunakan notasi operator diferensial yaitu d sama dengan d per dx, dy sama dengan turunan pertama dari y terhadap x sama dengan y absen d kuadrat y sama dengan turunan kedua y terhadap x sama dengan y double absen sampai dengan d pangkat n y sama dengan d pangkat turunan n y terhadap xn sama dengan y pangkat n. Maka persamaan diferensial dapat ditulis menjadi an d pangkat n tambah an kurang 1 d pangkat n kurang 1 hingga a2 d pangkat 2 tambah 1 d tambah a0 kali y sama dengan 0. Maka dapat mensubstitusikan y sama dengan e pangkat 2 pangkat lambda x y absen sama dengan lambda e pangkat 2x sampai dengan y pangkat n sama dengan lambda pangkat n e pangkat 2x. Maka dapat diperoleh persamaan karakteristiknya, yaitu an lambda pangkat n tambah an kurang 1 lambda pangkat n kurang 1 tambah hingga sampai dengan a2 lambda pangkat 2 tambah a1 lambda tambah a0 sama dengan 0, atau sama halnya dengan an d pangkat n tambah an kurang 1 d pangkat n kurang 1 ditambah sampai dengan a2 d pangkat 2 tambah a2 d tambah a0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya pada persamaan diferensial orde homogen memiliki beberapa kasus, yaitu pertama itu akar-akar real yang berbeda, yang kedua akar-akar real sama, dan yang ketiga akar-akar kompleks konjugan, dan kasus keempat yaitu akar-akar kompleks konjugan berulang. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metode dalam persamaan diferensial non homogen. Adapun pembahasan ini mencakup 4, yaitu metode variasi parameter, metode koefisien tak tentu, dan metode inverse operator dan yang terakhir yaitu metode transformasi Laplace atau terkait masalah syarat batas. Nah, adapun metode koefisien tertentu yaitu memiliki aturan-aturan. Yang pertama itu aturan dasar. Aturan dasar bila Rx pada kolom pertama bukan solusi, YH pilihan YP yang sesuai pada kolom kedua, dan koefisien tak tentu
tentunya diperoleh dengan mensubstitusikan YP dan turunan-turunannya ke dalam persamaan diferensial semula. Adapun aturan yang kedua yaitu bila mana YP yang telah terpilih pada langkah pertama aturan dasar merupakan penyelesaian umum dari YH, maka kalikanlah YP yang semula terpilih dengan X atau X pangkat 2 dan konstanta koefisien tak tentunya diperoleh dengan cara seperti pada langkah pertama. Adapun aturan yang ketiga yaitu bila mana Rx merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi pada kolom pertama, pilihlah yang paling merupakan penjumlahan fungsi-fungsi yang sesuai pada kolom kedua tabel dan konstanta koefisien tak tentunya diperoleh dengan cara seperti pada langkah yang pertama. Selanjutnya, pada metode inverse operator atau cara integral maupun metode singkat itu memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu metode inverse operator. Pada persamaan diferensial linear order tinggi non homogen dengan koefisien konstan adalah matriks A n D pangkat n ditambah sampai dengan n D tambah n kali y sama dengan Rx, maka L dalam kurung DY sama dengan Rx. Maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan YH tambah YP. Dengan metode inverse operator, solusinya YP diberikan oleh YP sama dengan 1/L kali D Rx. Maka ada dua kasus di sini mengenai kasus pertama itu N sama dengan 1 dan kasus kedua itu N sama dengan 2. Untuk kasus N sama dengan 1, penyelesaian khusus persamaan diferensial yaitu D dikurang lambda Y sama dengan R dalam kurung X diberikan oleh YP sama dengan 1/D dikurang lambda Rx sama dengan E pangkat 2X integral E pangkat 2X Rx dx. Adapun kasus N sama dengan 2, penyelesaian khusus persamaan diferensialnya itu yaitu D dikurang lambda 2 dalam kurung D dikurang lambda 1 Y sama dengan Rx, maka diberikan oleh YP nya itu sama dengan 1/D dikurang lambda 2 dan D dikali D kurang lambda 1 Rx, maka 1/D dikurang lambda 2 E pangkat lambda 2 X integral E pangkat lambda 2 X Rx dx. Maka hasilnya seperti yang tertera pada penjelasan di bawah. Langsung saja yang kedua itu metode singkat inverse operator. Metode ini memiliki dua rumus, yaitu rumus pertama yaitu Rx sama dengan E pangkat AX dan L A tidak sama dengan 0. Maka andaikan diberikan persamaan diferensial L dy sama dengan E alpha X untuk menentukan solusi YP, maka tulis persamaan diferensial itu menjadi Y sama dengan 1/L D A pangkat alpha X. Maka jika L A tidak sama dengan 0, maka YP itu sama dengan 1/L A E pangkat AX. Adapun yang rumus kedua yaitu AX sama dengan E pangkat dot X. Untuk LA sama dengan 0, LA dan A tidak sama dengan 0. Maka andaikan diberi persamaan diferensial hampir sama dengan rumus yang pertama tadi, yaitu untuk menentukan solusi YP
maka dapat ditulis persamaan diferensial menjadi Y sama dengan 1/LD E pangkat AX. Jika LA sama dengan 0, maka LA tidak sama dengan 0, maka YP sama dengan X dikali 1/LA E pangkat AX. Subbab yang kelima yaitu materi persamaan diferensial Euler dan Cauchy. Maka langsung saja simak penjelasan berikut. Nah, langsung saja pada persamaan diferensial Euler Cauchy Euler ini memiliki definisi dari bentuk umum, yaitu persamaan diferensial Cauchy Euler merupakan salah satu bentuk spesial dari PDB, linear order n. Kita perlu perhatikan jika Rx-nya itu sama dengan 0, maka disebut homogen, dan maka Rx-nya itu tidak sama dengan 0, maka disebut dengan non homogen. Maka selanjutnya kita masuk di tabel hasil reduksi jika X sama dengan E pangkat T. Untuk bentuk awal dari X turunan pertama Y terhadap X itu hasil reduksinya dy per dt, dan hasil reduksi jika dimisalkannya itu ya dy, dan X kuadrat turunan kedua Y terhadap X itu hasil reduksi jika dimisalkannya yaitu D dikali dalam kurung D kurang 1Y, dan X pangkat 3 dikali turunan ketiga Y terhadap X itu hasil reduksinya jika dimisalkannya yaitu D dalam kurung D dikurang 1 dikali D kurang 2Y. Adapun X pangkat 4, X pangkat ini itu turunan N terhadap Y, turunan NY terhadap X itu hasil reduksinya jika dimisalkan D dikali D dikurang 1, D kurang 2, D kurang 3 sampai dengan D dikurang N kurang 1Y. Ini hanya berlaku apabila X-nya itu sama dengan E pangkat T. Selanjutnya kita masuk di contoh soal Z tambah 1 itu sama dengan X, linear homogen. Yaitu tentukan solusi umum selanjutnya kita mengubah persamaan ke bentuk umum berikut. persamaan diferensial Cauchy Euler, di mana pangkat 2 Y X double absen kuadrat tambah 5 turunan X tambah kedua 1 Y terhadap X tambah tambah 5X turunan dy penyelesaiannya yaitu terhadap D turunan pertama Y terhadap X tambah 3Y sama dengan 0, tambah 5X dan selanjutnya kita mencari turunan kedua Y terhadap X dengan memisahkan X sama dengan E pangkat T, maka T sama dengan ln X, sehingga X kuadrat turunan kedua Y terhadap X itu diganti menjadi D pangkat 2Y per dt pangkat 2 dikali dy per dt, dan yang kedua itu mencari turunan pertama Y terhadap X dengan misalkan X sama dengan E pangkat T, maka T diubah menjadi ln X, maka X turunan pertama Y terhadap X itu diubah menjadi dy per dt. Selanjutnya kita mensubstitusi hasil turunan-turunan ke persamaan awal, sehingga kita masukkan D pangkat 2Y terhadap D per dt dikali dy per dt tambah 5 dy per dt tambah 3Y sama dengan 0, dan menghasilkan kita operasikan sehingga menghasilkan D kuadrat Y per dt pangkat 2 tambah 4 dy per dt tambah 3Y sama dengan 0. Persamaan ini sudah merupakan persamaan diferensial biasa linear order 2 homogen dengan koefisien konstanta.
Maka selanjutnya untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa linear order 2 homogen dengan koefisien konstanta dengan mencari persamaan karakteristiknya, sehingga kita bisa faktorkan sehingga kita mendapatkan hasil lambda 1 itu sama dengan min 1 dan lambda 2 itu sama dengan min 3. Maka solusi umum jika akar-akarnya real dan tidak sama, yaitu satunya itu C1E pangkat lambda T tambah C2E pangkat lambda 2T Y sama dengan C1E pangkat T dan ditambah C2E pangkat 2T. Selanjutnya kita mengembalikan variabel T ke variabel semula, yaitu variabel X dengan cara mensubstitusikan T ke ln X, maka menghasilkan substitusi X sama dengan Z tambah 1, sehingga solusi umum dari persamaan diferensial pada contoh ini adalah Y sama dengan C1 Z tambah 1 pangkat 1 ditambah C2 Z tambah 1 pangkat 3. Maksudnya Y sama dengan C1 Z tambah 1 pangkat min 1 tambah C2 Z tambah 1 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial Clauret, di mana kita dapat memahami turunan dan integral pada pembelajaran kali ini. Adapun definisi dan bentuk umum persamaan diferensial Clauret, yaitu persamaan diferensial Clauret merupakan persamaan diferensial linear tingkat 1 dengan bentuk umum, dengan F merupakan fungsi sebarang, misalkan P sama dengan dy per dx, sehingga diperoleh bentuk umumnya yaitu Y sama dengan xp tambah fp. Dengan cara mencari solusinya yaitu untuk menyelesaikan persamaan Clauret, kita diferensialkan bentuk umum terhadap X, sehingga kita peroleh 0 sama dengan X tambah F absen P dikali dp per dx. Tentukan solusi dari Y sama dengan XP tambah P 1 dikurang ln P. Maka kita tentukan FP nya terlebih dahulu. Jika telah menentukan FP nya, maka yang didapatkan itu min ln P. Selanjutnya kita substitusi nilai FP ke formula, yaitu penyelesaiannya persamaan diferensial Clauret, yaitu 0 sama dengan X tambah FP per dp per dx. Maka didapatkan hasil yang seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, maka langsung saja kita menentukan solusi umum dengan mensubstitusi P sama dengan C ke Y sama dengan XP tambah P 1 dikurang ln P. Maka didapatkan solusi umumnya yaitu Y sama dengan XC tambah C 1 dikurang ln C, dan Y sama dengan XC tambah C dikurang C ln C. Untuk mencari sehingga kita dapat menentukan solusi singular dengan mensubstitusi P sama dengan E pangkat K ke Y sama dengan XP tambah P 1 dikurang ln P. Maka solusi singularnya yaitu Y sama dengan E pangkat X. Baik, itulah tadi pemaparan beberapa materi pada mata kuliah persamaan diferensial dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye teman-teman.